Iran menjadi lumpuh setelah tim Trump mengisyaratkan bahwa itu adalah akhir pekan tenang terakhir Iran. Pada jam-jam terakhir tanggal 18 Juli 2026, Dan Scavino memposting video dengan pembom B-2 dan jet tempur F-22 terbang di atas pegunungan yang tertutup salju. Dengan iringan lagu Nessun Dorma, sebuah ungkapan yang dikenal sebagai tak seorang pun boleh tidur. Itu muncul tepat pada saat Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi serangan malam ketujuh berturut-turut terhadap target-target Iran. Kombinasi inilah yang membuat video tersebut dipahami sebagai pesan bahwa Teheran tidak akan mendapatkan istirahat selama akhir pekan. Dalam video yang dipublikasikan oleh Dan Scavino ini, B-2 muncul di depan, sementara F-22 bergerak maju dalam formasi. Publikasi tersebut muncul beberapa jam sebelum video serangan baru dari Amerika Serikat mulai beredar. Terowongan Golga atau terowongan Syahid Mirzai sebenarnya adalah dua terowongan masuk dan keluar di utara kota Bandar Abbas yang saat ini diblokir akibat serangan jet tempur Amerika. Kedua terowongan tersebut mengalami kerusakan parah, namun mesin-mesin sedang bekerja dan dikatakan bahwa jalur tersebut akan segera dibuka kembali. Artinya, untuk sementara waktu, jalur tersebut akan dibuka kembali secara sementara agar kendaraan ringan dapat melintas. Sampai jumpa. Dan Scavino bukanlah sosok biasa yang terkait dengan Trump. Laporan resmi Gedung Putih yang diperbarui pada 1 Juli 2026 menempatkan Scavino sebagai asisten presiden, wakil kepala staf, dan direktur kantor personel kepresidenan. Jabatan terakhir ini terlibat langsung dalam pemilihan nama-nama untuk posisi penting di pemerintahan. Scavino telah berada di sisi Trump selama lebih dari 3 dekade. Hubungan itu dimulai pada tahun 1990. Saat itu dia membawa tongkat golf Trump pada usia 16 tahun. Setelah itu dia mengelola klub keluarga Trump. Dia juga memimpin strategi digital. Dia mengikuti kampanye presiden dan tetap berada di lingkaran terdekat presiden. Karena itu, sebuah montase militer yang ia unggah di tengah eskalasi melawan Iran memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada sekedar unggahan dukungan. Beberapa jam kemudian, Fox News merilis video baru yang dikaitkan dengan Komando Pusat Amerika Serikat. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan serangan malam hari dan kilatan cahaya di area yang terkena selama operasi berlangsung. Komando tersebut melaporkan bahwa pasukan Amerika menyerang lokasi pengawasan, struktur logistik militer, gudang senjata bawah tanah, dan kemampuan maritim Iran. Pesawat tempur, drone, kapal, dan alat lainnya ikut serta dalam aksi tersebut. Itu adalah malam ketujuh berturut-turut pengeboman sejak gencatan senjata berakhir. Sebuah rangkaian yang dibuat untuk melemahkan kemampuan Iran untuk mengamati pergerakan Amerika, menyimpan persenjataan, memasok pasukan, dan mengancam jalur laut. Amerika Serikat menempatkan lebih dari 50.000 personel militer di seluruh wilayah tersebut dan menyatakan bahwa pasukan ini tetap siap untuk operasi baru. Trump kembali mengancam fasilitas energi dan jembatan, serta kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tekanan tersebut bertujuan memaksa Teheran untuk mengurangi kendalinya atas Selat Hormuz, serta menghambat ekspor minyak Iran dan membatasi kemampuan rezim untuk memperpanjang perang. Serangan malam hari dan video dari Scavino memberikan kesan bahwa akhir pekan akan digunakan untuk semakin memperketat pengepungan. Dalam unggahan lain dari Mario Naufal, sebuah gambar pelacakan udara menunjukkan pergerakan jet tempur baru Amerika Serikat menuju pangkalan di Timur Tengah, didampingi oleh 4 pesawat tanker KC. Jenis pesawat ini memungkinkan jet tempur tetap berada di udara lebih lama dan menempuh jarak yang lebih jauh. Informasi tersebut berasal dari pelacakan penerbangan dari sumber terbuka dan tidak dirinci oleh Pentagon.
Iran menanggapi dengan menyebarkan rudal dan drone ke negara-negara yang menampung pasukan Amerika. Orang Amerika belum menghubungi selama beberapa hari. Apa topiknya untuk negosiasi? Lihat baik-baik. Dalam negosiasi yang kami ikuti, sayangnya justru orang Amerika sendiri yang akhirnya mengambil tindakan agresif seperti itu, tidak menghormati dan melanggar komitmen mereka berdasarkan nota kesepahaman dalam konteks khusus ini. Apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah membela negara kita dengan cara yang bersatu dan tegas. Dan saya percaya bahwa kali ini juga orang Amerika sudah menerima jawaban mereka sampai saat ini. Sesuai dengan nota kesepahaman yang dikenal sebagai nota Islamabad itu, kami juga telah menangguhkan semua komitmen kami. Kuwait menerima serangan balasan paling berat pada pagi hari Sabtu ini. Dalam pernyataan yang dirilis oleh militer Kuwait, juru bicara militer menyatakan bahwa ancaman balistik dan drone musuh telah terdeteksi sejak fajar. Sebagian berhasil dicegat, namun ada juga yang mengenai fasilitas militer, sektor-sektor yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, serta area minyak, listrik, dan air. Petugas pemadam kebakaran, pekerja di sektor minyak, dan tim darurat mengalami luka-luka saat mereka berusaha memadamkan kebakaran dan memperbaiki kerusakan. Serangan tersebut menghantam sebuah fasilitas minyak dengan kekuatan yang cukup besar hingga menyebabkan kerusakan serius dan melukai beberapa orang. Sebuah pabrik desalinasi juga terbakar dan beberapa unit pembangkit listriknya harus dihentikan operasinya. Masalah ini sangat mengkhawatirkan bagi Kuwait yang bergantung pada desalinasi untuk sekitar 90% pasokan air minumnya. Operasi di Bandara Internasional Kuwait dihentikan sementara di tengah ancaman berulang, sementara pertahanan udara berusaha menembak jatuh proyektil-proyektil baru. Dalam video ini, yang dipublikasikan oleh Clash Report, terlihat kolom asap dan api yang sangat besar di atas sebuah fasilitas yang diidentifikasi oleh akun tersebut sebagai Akademi Keamanan Kuwait. Mario Nauva juga membagikan gambar-gambar kehancuran di dalam gedung dan menyatakan bahwa tempat tersebut digunakan untuk melatih polisi dan pasukan keamanan. Pernyataan militer mengkonfirmasi adanya serangan terhadap sektor-sektor yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, namun tidak memberikan daftar lengkap nama semua fasilitas yang terkena dampak. Gambar-gambar tersebut mengindikasikan bahwa itu akademi, sementara identifikasi yang tepat masih menunggu konfirmasi publik yang lebih rinci dari otoritas Kuwait. Serangan tersebut menunjukkan kegagalan brutal dalam strategi Iran. Teheran mencoba menghukum sebuah negara karena menerima pasukan Amerika Serikat, namun justru mengenai infrastruktur yang berkaitan dengan air, energi, minyak, dan keamanan dalam negeri. Hal ini memperbesar kemarahan pemerintah Kuwait dan memaksa negara Arab lain untuk menyiagakan pertahanan, pemadam kebakaran, dan pasukan militernya pada tingkat siaga tertinggi. Alih-alih mengurangi kehadiran Amerika, rezim tersebut justru menciptakan tekanan lebih besar agar pangkalan dan jalur strategis mendapatkan perlindungan tambahan. Di Yordania, video lain yang dipublikasikan oleh Ocean Defender memperlihatkan kilatan besar di Cakrawala dan disebut sebagai kemungkinan dampak dari 2 rudal balistik jarak menengah di pangkalan udara Muwafaq Salt di Awas Haq. Pangkalan tersebut menampung pasukan Amerika dan sebelumnya juga pernah menjadi target dalam serangan-serangan sebelumnya. Televisi pemerintah Iran menyatakan bahwa pesawat-pesawat Amerika Serikat telah dihancurkan, namun Reuters melaporkan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi klaim tersebut. Yordania menyatakan bahwa sistem pertahanannya telah menembak jatuh rudal-rudal Iran, sehingga besarnya kerusakan yang sebenarnya masih belum dapat dipastikan. Dini hari juga memicu peringatan di Bahrain dan Arab Saudi. Iran menyatakan telah menyerang wilayah-wilayah yang digunakan oleh pasukan Amerika di Bahrain. Di Arab Saudi, alarm dibunyikan di Al-Karch dan Al-Yambu, dan sumber yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan bahwa pangkalan udara Pangeran Sultan yang terdapat kehadiran Amerika menjadi salah satu target. Ini adalah serangan Iran pertama terhadap wilayah Arab Saudi dalam sekitar 3 bulan, semakin memperluas jumlah front yang dibuka oleh rezim tersebut dalam waktu singkat. Sementara Iran melancarkan serangan ke Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Arab Saudi, Amerika Serikat terus menyerang struktur militer di dalam wilayah Iran. Target-target yang dipilih pada malam ke-7 ini menunjukkan upaya untuk melumpuhkan kemampuan pengawasan, pergerakan, penyimpanan, dan kemampuan maritim rezim tersebut. Teheran masih bisa meluncurkan rudal, tetapi mereka harus melakukannya. Sementara gudang bawah tanah, pusat pengawasan, dan jaringan logistik menjadi sasaran malam demi malam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang ditampilkan di layar.
Kami adalah saluran independen yang berusaha memberikan informasi kepada Anda. Dukung dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul. Mari tim dari Rudal tetapi melakukan ini agar Anda tetap mendapat informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami di pusat-pusat bawah tanah.